Hai semuanya, welcome back to Bvlog episode 4. Jadi, agenda pertama kita hari ini adalah work from cafe. Karena sebenarnya ini hari Sabtu guys, aku tag videonya. Dan kebetulan emang aku tuh niatnya mau kayak me time ala-ala gitu di cafe, sambil ngerjain kerjaan aku yang masih pending. Jadi ya, hitung-hitung aku kerja with a new view kali ya, bisa dibilang gitu gak sih? Ngomong-ngomongin aku mampir di cafe yang lumayan deket sama rumah aku. Sebelumnya sih aku udah cukup sering untuk beli kopinya. Kalau kafenya sih amin ya, aku bisa bikin kafe kayak gini. Aku udah sering beli kopinya, cuman aku waktu itu suka take away aja. Dan ini baru first time aku untuk dine in di sini. Dan surprisingly ternyata tempatnya comfy banget loh guys. Kayaknya aku bakalan sering sih me time di sini nanti. Oke guys, ini aku udah mulai kerjanya. Aku lagi on duty ceritanya. Lagi muka-muka serius gitu ya, sambil kayak follow up atau kayak checky WhatsApp gitu. Kerjaan dulu ya Mbak. Nah, padahal aku minta dulu. Oh, boleh di sini. Makasih ya Mbak. Iya, itu tadi aku abis kayak diajak ngobrol gitu sama staff kafenya. Terus ini aku lanjut kerja lagi. Ya pokoknya rutinitasnya kayak gini-gini aja sih guys. Walaupun me time juga harus menyelipkan kerjaan gitu biar tetap produktif ya kan. Nah ini aku udah selesai kerjanya dan aku sekarang benar-benar mau me time. Aku cuma mau menikmati makanan itu sambil nonton film. Itu aku nonton film Mama Angelina Jolie yang judulnya Salt. Kalian udah ada yang pernah nonton juga nggak? Terus itu ada aku lagi mirror selfie ceritanya. Dan aku mau bikin what's in my bag. Aku mau bikin what's in my bag guys. Oke, ini aku bakal mau spill tipis-tipis apa aja yang ada di dalam tas aku. Yang pertama adalah dompet pastinya ya. Kalau nggak ada dompet kayak gimana gitu. Terus yang kedua adalah handphone. Itu handphone aku yang khusus buat kerjaan. Terus yang ketiga adalah kacamata. Itu aku membeli tempat kacamata yang lucu banget kayak ala-ala vintage. Tapi sayang pada saat datang dia udah kayak ngelupas guys maksudnya. Itu aku bawa sunglasses. Aku nggak ngerti juga sih kenapa itu aku membawa sunglasses di dalam cafe gitu. Cuman kayak ya udahlah ya. Jadi ceritanya aku lagi mau try on dulu. Tuh biasalah so cantik. Tapi aku suka banget karena ini adalah sunglasses pertama aku yang aku rasa cocok gitu sama fitur muka aku, sama rahang aku, apa sih ya pokoknya gitu deh. Soalnya aku tuh tipikal yang susah banget mencari kacamata yang cocok biar nggak bulat gitu di muka. Oke, dan aku membawa satu lagi, ternyata aku punya dua, yang satu coklat, yang satu hitam warnanya. Cuman kalau yang hitam ini dia itu isinya kacamata baca, karena mata aku tuh silinder guys, walaupun alhamdulillahnya yang masih kecil sih. Terus kayak bentuknya lucu, aku suka ala-ala yang nggak ada list pinggirannya gitu ya nggak sih. Terus itu aku try on. Nah aku suka sih, jadi nggak kelihatan bulat juga di muka aku. Cuman aku tuh emang selalu ngerasa kalau aku pakai kacamata tuh kurang cocok gitu, nggak tahu kenapa. Jadinya aku nggak terlalu suka pakai kacamata sering-sering sih. Kalau emang lagi dibutuhin banget gitu baru aku pakai kacamata. Udah Bel, please durasi ya. Lepas kacamatanya sekarang juga nggak? Auto nyanyi lagu Afgan gak sih? Oke, next tuh barang selanjutnya, coba kita lihat dia mengeluarkan apa. Oh ternyata dia mengeluarkan pouch makeup. Jadi pouch gingham yang lucu berwarna merah itu isinya adalah perkumpulan makeup yang suka aku bawa kalau misalnya aku lagi berpergian keluar gini. Kayak contoh aku bawa lip tint, itu lip tint dari Emina. Terus itu ada bedak dari G2G My Love, tolong endorse aku, hehe. Terus apa lagi? Ada bedak, bukan bedak, itu ada lipstick dari Timeforia juga, itu kesukaan aku. Terus ada lipstick juga, itu dari Something ya, itu dari Something guys. Dan ada apa lagi ya? Ada lipstick juga itu dari Vocaloid, itu lip tint dan itu suka banget warnanya kayak peach gitu. Dan ada perfume mini, itu kayak share in jar sih, tempat share in jar gitu. Soalnya kan kadang kalau bawa yang gede ribet ya, jadi kayak aku masukin aja di tempat kecil kayak gitu. Nah terus itu ada tempat tripod aku, tripodnya lagi aku pakai. Jadi ya udah aku tunjukin tempatnya aja.
Lanjut ada masker. Nah, aku juga tidak bisa berpergian kalau nggak ada masker karena aku perginya suka pakai ojol. Jadi masker itu adalah benda yang wajib biar terhindar dari polusi. Oke, next aku baru sadar pada saat aku edit vlog ini kalau ternyata di belakang aku tuh ada couple cie-cie yang kayak mesra banget gitu. Yang ngebuat aku tuh kayak jadi sad girl di video aku sendiri. Tapi ya udahlah ya, kita biarkan saja, semoga dia langgeng. Amin. Oke, next di What's in my bag selanjutnya aku membawa TWS itu lucu banget, warna pinky dari Baseus. Lanjut di dalam pouch serba-serbi dan ajaib itu aku membawa obat-obatan. Ya obat-obat basic aja sih guys, kayak paracetamol, obat radang gitu-gitu. Karena aku tipikal yang suka demam dan radang tiba-tiba. Lanjut aku bawa cadangan masker juga, karena kan kalau masker itu harus kita ganti berapa jam sekali ya. Jadi kita bawa aja lah cadangannya. Terus aku bakal mengeluarkan, aku bawa parfum lagi ternyata guys. Jadi aku bawa parfum yang kecil itu wangi banget. Aku beli di toko oren kalau nggak salah. Itu aku iseng-iseng aja dan ternyata dia wangi pol dan harganya murce, terus tahan lama lagi. Pokoknya good deal lah. Next, barang lain yang aku bawa adalah vitamin. Nah, itu vitamin D3 dari Blackmores. Itu bagus banget, terutama untuk kita nih para ciwi-ciwi yang suka timbul jerawat hormon. Coba deh minum vitamin D3 ini. Soalnya kalau di aku sih manjur ya. Lanjut, serius ini barang yang paling random yang pernah aku bawa adalah lampu kuku atau lampu LED UV. Jadi itu lampu LED yang suka buat ngeringin kuku yang di nail art di salon-salon kuku gitu loh guys. Waktu itu aku beli karena kemarin aku lagi mau ke Bandung dan aku membeli kutek yang harus memakai lampu LED untuk dikeringinnya. Tapi jadinya kayak lucu banget. Jadi aku bisa nail art sendiri di rumah tanpa perlu ke salon dan ini good deal banget sih. Sangat membantu banget buat aku kalau mau kutekan yang instan dan set-set. Nah, kalau yang ini tuh kuteknya, kalau kalian misalnya lihat di vlog episode 1 yang pada saat aku liburan ke Bandung, kan aku lagi kutekan tuh. Kuteknya ini dia, aku gak ngerti sih baca brandnya gimana, soalnya kayaknya dia dari Cina gitu deh. Tapi intinya dia tuh banyak banget pilihan warnanya dan aku beli ini adalah warna terakota. Lanjut, banyak juga ya bawaan aku. Lanjut itu ada Hansaplast, itu aku beli kalau nggak salah di Asam. Itu lucu banget, kayak ada motif-motif kartunnya gitu. Terus aku bawa headset. Tadi kan aku bawa earphone. Nah kalau sekarang aku bawa headset yang ada kabelnya. Karena sekarang aku juga lebih suka pakai yang ada kabelnya gini sih, back to zaman dulu ya. Gitu deh. Terus apalagi sih Bill, masih banyak banget ya. Kamu bawa apa lagi? Oh, aku bawa permen guys. Itu permen, aku juga nggak tahu itu nama mereknya, tulisannya bacanya gimana karena pakai bahasa Jepang. Intinya kalau di minimarket gitu suka ada kok. Dan yang terakhir adalah pulpen. Kadang kan kita kalau lagi pergi tuh suka butuh pulpen ya. Jadi ya udahlah aku bawa aja. Nah ya udah, masukin, udah selesai What's in my bag kita kali ini guys. Abis itu kayaknya aku agendanya pulang deh. Cilegon lagi rame banget guys malam minggu. Katanya sih ini ada pawai klub sepak bola gitu. Pada keluar semua. Jadi pada saat malam minggu kemarin di Cilegon itu jalan raya lagi rame banget. Rame kenapa? Mari kita simak liputan dari ayahku berikut ini. Euforia kemenangan Persib. Oh my god, look at that guys. Ya, menyebar seantero Tanah Pasundan dan Banten. Iya, jadi kemarin aku keluar tuh pas banget bertepatan sama perayaan kemenangan dari Persib. Congratulations. Oke, jadi ini malamnya aku pergi lagi karena mau beli daging untuk direndang pada saat Idul Adha nanti besok. Tapi sekarang udah lewat sih Idul Adhanya. Terus ini sekalian mau beli bahan-bahan makanan yang udah pada habis juga di rumah. Itu ada aku lagi milih-milih yogurt karena ceritanya aku lagi pengen diet, tapi nggak terrealisasikan sih guys. Terus ya pokoknya ini belanja-belanja kebutuhan gitu deh. Sebenarnya agenda hari ini tuh cukup sederhana sih. Cuma pergi ke cafe untuk me time dan pergi keluar bareng keluarga. Tapi entah kenapa ya,
makin kesini aku tuh makin suka aja sama momen-momen sederhana kayak gini. Karena sekarang rasanya kumpul lengkap sama keluarga aja tuh rasanya udah jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Aku juga hari ini cukup banyak ketemu orang yang bikin aku sadar kalau setiap orang tuh sibuk sama pikirannya masing-masing. Contohnya kayak ada yang cari hiburan untuk menyenangkan dirinya sendiri, ada yang lagi mikirin kerjaan, ada yang mikir mau makan apa, ada yang mikirin crushnya, ada yang gak mikirin apa-apa, ada yang mikirin masa depan, atau mungkin ada yang lagi deg-degan nunggu hasil hidupnya sendiri. Kayak sekarang, adik aku juga lagi ada di fase itu, lagi deg-degan nunggu hasil hidupnya sendiri. Karena bentar lagi pengumuman SBMPTN dia keluar, dan jujur satu rumah tuh ikutan deg-degan semua. Makanya kita tadi sekalian mampir ke iBox juga, karena aku udah janji sama dia kalau dia keterima di universitas impiannya, aku bakalan beliin dia iPad, karena itu wishlist adik aku udah dari lama. Jadi sekarang kita baru lihat-lihat sambil tetap nyemangatin adik, dan apapun hasil pengumumannya nanti, aku yakin itu yang terbaik untuk adik. Amin. Dan yap, sudah ganti hari. Sekarang udah hari Minggu, sekitar jam 4 sore. Aku lagi mau pergi gitu. Ceritanya mau cari angin segar di sore hari. Asik. Jadi aku lagi pergi ke salah satu perumahan di kota Cilegon yang di dalamnya ada kayak semacam danau gini. Dan lucu deh, setiap minggu sore tuh kayaknya mereka suka banyak yang bikin activity kayak gini deh. Seru-seru. Aku juga suka banget sama vibes perumahan di sini, kayak asri gitu. Dan kita iseng buat mampir ke marketing galerinya. Terus aku suka banget sama rumah ini. Ini bener-bener tipe impian rumahku banget. Jadi aku, bunda dan ayah mutusin buat lihat rumah contohnya. Nah guys, walaupun ini cuma rumah contoh, aku izin untuk room tour ya. Jadi aku suka banget sama rumah ini karena sebelum masuk ke living room dia itu punya sekat. Jadi untuk tamu yang datang bisa tunggunya di sini aja, bikin privasi orang rumah tetap terjaga. Dan rumah ini punya 3 kamar. Di lantai bawah tuh ada 2 kamar. Ini kamar tamunya, cukup luas lah untuk ukurannya. Bisa lihat sendiri guys. Dan di tengah sini ada kamar mandi. Dan yang ini kamar kedua. Ini untuk kamar anak. Nah kalau untuk kamar utamanya ada di lantai 2 guys. Itu kalau lurus kan ada tangga, nah naik ke situ. Terus lihat deh guys, ini ruang tengahnya bener-bener besar banget. Jadi dia tuh tipikal yang ruang living room sama ruang makannya gabung. Jadi kayak luas. Selain itu yang bikin aku suka banget sama rumah ini adalah, lihat deh guys, taman belakangnya super duper luas banget, masya Allah tabarakallah. Ini kayaknya buat kita tenda-tendaan juga masih cukup banget deh guys. Terus lanjut, ini ruang TV-nya yang tadi aku bilang luas banget. Nah di belakang ruang TV itu ada dapur bersih. Dan yang di belakang nih, ini kayak ruang rahasia menurut aku, karena di belakangnya masih luas banget. Nah itu adalah dapur kotornya guys. Tuh lihat, ini masih luas banget guys kalau kalian mau main master chefan di sini. Dan kalian tahu nggak, gongnya dari rumah ini adalah area cuci baju dan jemurnya super duper luas banget. Lihat guys. Dan ini tempatnya terpisah sama taman yang di belakang tadi. Jadi kayak ada sekatnya gitu. Ini bener-bener, aduh, aku suka banget. Ya Allah, tolong kasih aku rezeki buat bisa beli rumah ini, karena ini aku bener-bener suka banget. Ya, coba kita manifesting dulu ya guys. Ya kan kalau mimpi tuh nggak ada salahnya ya. Semoga bener-bener bisa terjadi suatu saat nanti. Amin. Pokoknya kita banyak berdoa dulu aja. Oke? Hai guys, jadi sekarang udah hari Senin dan aku sudah back to work lagi kerja. Dan aku lagi bindong, pilek gitu guys. Kalian juga banyak yang lagi pilek juga gak sih? Soalnya kayak cuacanya lagi pancaroba ya. Yang pilek juga, bisa komen di bawah ya. Nah, sampai juga kita di ujung vlog kali ini guys. Intinya vlog kali ini tuh penuh dengan impian dan juga harapan. Aku juga jadi sadar kalau semua orang lagi berjuang untuk mewujudkan mimpinya masing-masing. Harapan dari aku untuk vlog kali ini adalah semoga kita bisa mencapai apa yang kita mau. Amin. Sekian di vlog episode 4 kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye, see you next vlog.